Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat lensa dimanapun Anda berada? Hari ini kita kembali membagikan ilmu, membagikan inspirasi, dan insya Allah akan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan hari ini adalah hari yang spesial menurut sahabat lensa. Kenapa? Hari ini kita kehadiran tokoh yang sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Hari ini kita kedatangan narasumber yang bernama Pak Ashari Usman. Beliau merupakan wartawan senior ya dari ex BBC London. Wah, kalau bicara dengan London ini agak-agak payah lidahnya untuk mengucapkan ya Pak. Ya Pak, boleh sedikit Pak bercerita siapa sih sebenarnya Pak Ashari Usman itu? Saya ini putra seorang petani yang petani biasa. Iya Pak. Sekaligus ayah saya adalah seorang guru agama, dan kemudian di zaman-zaman dulu tahun 60-an dia pengulu atau kepala desa. Kepala desa. Nah, jadi saya ini sudah melewati berbagai perkembangan teknologi dalam hidup saya, mulai dari kamera dulu, kalau cerita teknik sedikit ya, kamera yang hitam putih berwarna, pakai film ya Pak, pakai film dicuci di macam-macam, sampailah sekarang kamera handphone. Jadi serba hebat lah sekarang teknologi. Jadi saya melewati macam-macam zaman itu. Mesin ketik gitu juga, mesin ketik kotak itu, sampai muncul kemudian mesin ketik listrik disambung dengan komputer dan sebagainya. Dan sekarang kita berada pada zaman yang bisa disebut live, semuanya bisa live. Jadi apa saja yang kita buat hari ini pada detik ini kita bisa sampaikan ke semua orang di dunia ini. Luar biasa. Jadi saya itu seorang wartawan, pernah juga menjadi pegawai negeri tapi mundur karena beberapa alasan ya Pak. Betul. Nah, alhamdulillah ketika bekerja di salah satu surat kabar di Medan, pada suatu waktu saya mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kompetisi, atau bahasa lain sayembara menulis internasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, dan saya alhamdulillah pada tahun 87 terpilih sebagai wakil dari Asia Pasifik. Jadi ada ratusan orang yang menjadi peserta waktu itu. Ya alhamdulillah sekali. Saya juga hampir tidak percaya kok bisa memenangi kompetisi yang begitu luar biasa. Orang-orang yang bahasa Inggrisnya waktu itu adalah bahasa ibunya sendiri. Saya bahasa Inggrisnya masih terbata-bata, tapi bisa campur-campur ya Pak. Iya, jadi alhamdulillah begitulah. Rupanya Allah berkehendak. Tadi kan bicara soal wartawan ya Pak. Jadi awal mula dan latar belakang yang mendasari Bapak itu terjun ke wartawan gitu, mungkin dari sekian banyak profesi kan, mungkin ada guru, ada jadi ustadz, atau jadi pengusaha sukses gitu. Kenapa harus mengambil wartawan gitu? Ini kalau saya lihat sepertinya memang sudah dibentuk ya. Setelah saya pelajari lagi, saya telusuri ke belakang, saya itu di SMA mulai dari kelas 1 mengambil, dulu ada namanya ekstrakurikuler pelajaran yang opsional ya, yang bisa diambil atau bisa pilihan lah. Mau ada namanya itu waktu itu tahun 70-an ya, 73 74 prakarya namanya. Prakarya itu, prakarya ini ada yang tata buku, ada yang masak-memasak. Saya pilih jurnalistik. Kebetulan ada prakarya jurnalistik waktu itu. Jadi itulah asal muasalnya saya menjadi wartawan. Nah, jadi cukup dini saya mempelajari itu. Setamat SMP, masuk SMA kelas 1 sudah saya pelajari. Tetapi juga saya adalah seorang
yang kutu koran. Kutu koran, Kutu bukan koran. kutu buku ya Pak? Kutu buku juga, tapi kutu koran lah gitu. Jadi di kampung saya itu waktu itu tahun 70-an ya, saya itu sudah tertarik dengan perang Vietnam. Masya Allah. Bagaimana Vietnam Utara perang dengan Vietnam Selatan. Iya, setiap hari saya ikuti melalui surat kabar dan melalui radio siaran luar negeri. Salah satunya adalah BBC. Saya itu pendengar BBC yang kemudian menjadi penyiar BBC. Jadi BBC ya Pak? Nah, itu saya tidak pernah sangka, tidak pernah duga waktu itu ya. Saya kelas 6 itu, sampai mulai kelas 6 SD, kemudian masuk SMP, itu menjadi pendengar setia hampir semua stasiun luar negeri yang berbahasa Indonesia. Ya, BBC sebutlah, Radio Australia, Suara Amerika, Suara Jerman, Deutsche Welle, All India Radio dan sebagainya. Itu saya ikuti, dan mereka ada di gelombang pendek waktu itu, short wave sekarang. Jadi memang waktu itu itulah media untuk kontak dengan masalah-masalah internasional. Nah, saya memang penggemar itu dari sejak awal ya. Memang ya seperti saya katakan tadi, kayaknya sudah dibentuk begitu. Dan saya memang dari SD kelas 5 itu menyukai geografi. Kalau sekarang geografi, dulu namanya ilmu bumi. Ilmu bumi, benar. Jadi saya kelas 5 kelas 6 itu sudah tahu bahwa ibu kota Peru itu Lima, ibu kota Bolivia La Paz, ibu kota Argentina Buenos Aires, ibu kota Panama City. Nah, jadi saya baca itu semua, saya di peta, dan saya hafali semua itu. Masya Allah. Jadi begitu kira-kira. Iya. Iya Pak. Jadi kan bicara soal wartawan, dan hari ini Bapak berada di posisi menjadi senior ya Pak, senior wartawan. Jadi di dalam proses perjalanan Bapak sebagai wartawan itu, kira-kira apa Pak yang membuat Bapak itu merasa nyaman di posisi itu, dan pengalaman apa yang tidak bisa terlupakan sampai hari ini? Baik, saya tidak menyangka kalau saya akan suatu hari waktu itu akan duduk sebagai broadcaster, penyiar, dan dengan mikrofon seperti ini di studio BBC London, di pusat kota London. Sama sekali tidak mengira. Luar biasa itu. Itulah yang saya tidak bisa lupakan, bahwa kok bisa saya dapat itu gitu. Nah, karena jalannya cukup berat, Mas, cukup berat sekali, cukup berat. Saya harus bertarung melawan orang-orang yang bahasa Inggrisnya luar biasa bagus. Ya, Pak. Ini wartawan Bangladesh, India, wartawan Malaysia, wartawan Filipina yang bahasa Inggrisnya cusas, yang tulisannya juga sudah waktu itu lah, sudah memang diakui ya, gitu. Ya, viral waktu itu ya. Viralnya tentu bukan seperti sekarang, langsung 1 menit 2 menit. Tapi bahwa mereka itu wartawan yang hebat, yang menjadi kompetitor ya. Nah, saya buat serapi mungkin ya. Jadi mereka katakan, kalau Anda punya tulisan internasional, tolong terjemahkan ke bahasa Inggris. Saya terjemahkan sendiri dengan bantuan ada kawan kebetulan yang sudah mau selesai program bahasa Inggris di WISU waktu itu. Kawan saya dia bantu. Saya masih belum fasih betul ya. Akhirnya bisa diterima. Dan saya 2 kali saya ikuti 2 tahun turut. Tahun 86 saya sebagai runner up, yang orang nomor satunya dari Pakistan yang dibawa ke New York. Kemudian tahun 87 karena saya yakin bahwa kalau sudah runner up ini satu selangkah lagi nih jadi juaranya gitu. Benar, jadi saya ikuti tahun 87-nya, benar. Alhamdulillah. Ya, saya dapat telex. Congratulations, Anda terpilih sebagai pemenang pertama beasiswa dari United Nations Correspondent Association atau Persatuan Wartawan PBB. Nah, silakan pilih kapan Anda mau berangkat. Jadi
siap-siap lah berangkat bulan September waktu itu. Ya langsung bersiap-siap dan ya karena memang kondisi yang ada waktu itu memang apa ya biasa-biasa saja. Nah, saya sulit percaya ini bagaimana saya harus langsung dari Medan berangkat ke New York City. Itu saya tahu kota New York City memang ya metropolitan sekali, penuh dengan orang-orang yang yang gesit-gesit dalam pekerjaannya, jalan juga itu melangkah. Iya, begitu cepat. Jadi, ya. Itulah New York City yang saya kenal. Dan juga sesekali pernah nonton film yang juga ada pemandangan, ada scene atau ada adegan di New York City waktu itu. Ya itulah yang saya kenal. Sekarang saya harus berangkat ke situ, ke markas UN. Nah alhamdulillah saya berangkatlah ke sana selama lebih kurang 6 bulan, balik lagi ke tanah air. Dan dalam perjalanan kembali ke Medan lah saya mampir di Inggris dan mampir di BBC London, siaran bahasa Indonesia. Saya langsung ditawari pekerjaan di situ. Nah itulah mulanya saya masuk ke BBC. Mungkin saya langkahi pertanyaan. Mungkin antum mau bertanya kenapa kok bisa masuk BBC? Jawabannya adalah bahwa itu dalam perjalanan pulang dari New York itu mampir di London, dan saya memang karena penggemar BBC London, siaran pagi 3 kali mereka siaran, 4 kali, 3 kali satu hari saya ikuti semua. Dan saya hafal nama orangnya dengan suaranya gitu. Tanda ya Pak. Ini tanda. Ini namanya Ibrahim, suaranya seperti ini. Ini Lubis, suaranya seperti ini. Ini siapa kalau nggak masih ingat ya, yang itu loh ya di TVRI, Zulkaidir. Suaranya seperti ini. Ada yang Engke Maris yang udah meninggal dunia belum lama berselang. Jadi saya kenal suaranya itu. Nah, hari ini saya akan berkunjung ke kantor mereka. Luar biasa. Dikduk menjumpai orang yang selama ini saya dengar lewat radio, sekarang saya jumpai langsung. Nah, itulah luar biasa rasanya itu. Itu hal-hal yang tidak terlupakan, Mas. Iya. Ya, hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Luar biasa. Iya Pak, hari ini sudah berada di posisi ini. Lalu hari ini juga Pak Usman berada di posisi aktivis ya, kemanusiaan kan, itu luar biasa. Saya ini penulis ya. Kalau nanti sempat menggoogle Asy'ari Usman, itu mudah-mudahan akan muncul tulisan-tulisan, kemudian tulisan yang divideokan, ada foto saya di situ, ada gambar, dan juga akan saya yakin ya keluar semua lah itu. Coba di Google Asy'ari Usman nama di situ, atau Asy'ari Usman wartawan senior, itu akan terkumpul lah. Nah, jadi saya penulis ya, mengenai posisi bagaimana? Posisi kritis, maksudnya penulis kritis, atau yang lebih jelas lagi penulis oposisi. Nah itu kan udah jelas ya. Tidak ada bahasa mana-mana. Ya betul. Itu. Jadi ketika berada di aktivis kemanusiaan ini Pak, jadi apa yang menggugah Bapak berada di posisi ini? Oke. Saya juga orang yang aktif membantu orang-orang yang kekurangan, yang berada dalam bencana sebagainya. Saya punya yayasan di Inggris, saya bikin yayasan namanya Ihsan, Indonesian Humanitarian and Social Aid Network. Kebetulan cukup singkatannya Ihsan. Nah, itu yayasan yang saya buat dengan beberapa teman di Inggris, di London, dan aktivitasnya di sini juga sekarang terus terang agak meredat aktivitasnya. Tempoh hari waktu saya masih berada di Inggris, saya bikin buka puasa bersama lah, saya bikin kurban lah, saya bikin bantuan ke korban tsunami Aceh waktu itu. Itu sebetulnya memicunya, tsunami Aceh. Kemudian
saya dan beberapa teman musyawarah, kita ngapain ini? Masa kita diam-diam aja? Ya, akhirnya terbentuklah itu yayasan, yayasan yang terdaftar di Inggris. Nah, sejak itu kita juga kirim bantuan bencana gempa di Yogyakarta, masih ingat itu tahun 2006 atau berapa itu. Kemudian tahun 2009 akhir masuk 2010 bencana gempa longsor di Sumatera Barat. Saya langsung turun itu bawa bantuan 1 truk malam-malam, tengah malam mengitari Danau Meninjau. Ada yang tahu Meninjau ya? Jadi saya dengan salah seorang aktivis lokal juga waktu itu, kita beli macam-macam makanan di Bukit Tinggi, 1 truk penuh bawa ke lokasi. Nah, saya lihat juga waktu itu sedih, desa yang di Sumatera Barat negara yang tenggelam oleh bencana itu luar biasa. Longsor itu. Saya masih bisa, saya dibawa ke betul-betul di pinggir lokasi, di pinggir tebing itu ya. Tebing itu. Nampaklah dari jauh yang atapnya cuma nampak bubungan saja gitu. Jadi pelajaran yang berharga. Kemudian saya juga ada kirim serba sedikit bantuan ke berbagai daerah seperti ke Riau, ke tadi Yogyakarta, ke Surabaya dan sebagainya. Itu kegiatan kemanusiaan. Sampai sekarang pun ya masih ikut, ya, luar biasa, tapi Pak. Tidak seaktif sebelumnya. Iya. Sekarang saya aktif menulis. Menulis ya, Pak. Iya, hari ini kawan-kawan juga di Lensa beserta guru-guru sedang menyelesaikan buku, memang masih dalam kategori antologi puisi, Pak. Oh, mantap itu. Ya, insya Allah di tanggal 18 nanti juga akan launching gitu. Oh, launching buku yang pertama kali. Puisi. Iya, antologi puisi. Jadi memang sekolah Advitya ini luar biasa ya. Saya kira antum-antum ini punya visi. Ya, punya visi dan juga misi. Iya. Nah, ini jarang saya jumpa sekolah yang punya visi dan langsung praktek. Misalnya seperti ini bikin Lensa Q, ada kanal YouTube. Ada ya? Ada, Pak. Nah, kemudian mengisinya secara reguler. Berapa kali upload sehari? Ini saya yang kembali menanya nih. Iya. Iya, kalau 1 minggu bisa 3 kali, Pak. 3 atau 4 kali kita posting. Ya, itu bisa tilawah, bisa kreativitas siswa yang lainnya, guru-guru. Artinya kita manfaati guru-guru dan siswa di sini. Oke, saya boleh usul. Ya, boleh, Pak. Usul dan tanya jawab. Terbalik. Sekarang saya wawancara. Oke. Luar biasa nih, Pak. Ini kanal YouTube Lens Q ini sudah berapa lama nih? Namanya Lensa, Pak. Lensa? Iya, Lensa. Oh, jadi A-nya itu. Masya Allah, saya pikir Q. Ya, jadi Lensa. kita bentuk dari kameranya, jadi bacanya Lensa. Oh, Lensa. Lensa itu Lentera Sid Alpitia. Oh, Lentera Sid Alpitia. Jadi kita ingin memberikan cahaya. Oh, punya kepanjangan. Iya, Pak. Jadi Lensa itu kepanjangan dari Lentera Sid Alpitia. Oke. Ini anchornya siapa? Anchor itu apa ya? Yang mengerti anchor ya? Pemain utamanya. Penggagasnya. Bukan, ini yang pemain utamanya gitu. Pemain utamanya antum sendiri. Ya, insya Allah bersama kawan-kawan. Ini sudah beda topik ini, sahabat Lensa. Yang awalnya seorang Halim mewawancarai Pak Usman, dan hari ini Pak Usman langsung, dan ini adalah salah satu kebahagiaan tersendiri, luar biasa. Kan bagus ini dibalik kan. Masa nanya terus sekarang ditanyain. Siap. Oke. Ya, ini Bapak atau saya nih yang mau nanya lagi nih? Bentar, saya menurut saya nih. Ini sudah berapa lama? Insya Allah perjalanan kita dari Agustus kemarin. Ya? Maka kita kondisikan kemarin itu mulai awal bergeraknya di 17 Agustus. Okay. Jadi pergerakannya. Oke. Jadi sudah itu sampai sekarang sudah berapa ratus videonya? Untuk video kemungkinan ratusan ada seratusan mungkin belum dapat. Tapi kita memang konsisten 1 minggu itu minimal 3 kita posting. Jadi antum mengundang narasumber ke sini atau ambil materi di lapangan juga? Oke, kalau untuk yang biasa kita
upload ya Pak, itu adalah kreativitas atau kemampuan guru-guru dan siswa, bakat-bakat yang memang terpendam selama ini kita munculkan, kita up di konten kita di channel YouTube. Jadi gini, itu pertanyaan. Sekarang saya usul. Mungkin juga usulnya sudah dikerjakan. Iya Pak. Ada baiknya antum cari itu anak-anak, ya kan, yang mungkin punya bakat chatting cuap-cuap gini, cari dapat itu. Nanti ya dibina dia, dikasihkan corong gitu. Nah, supaya apa? Ada pengganti antum. Benar. Jadi kemarin gitu juga kita kedatangan tamu, kebetulan alumni dari sini, dan kita sebagai hostnya itu langsung siswa untuk menanya kakak kelasnya perjalanan sampai hari ini sudah kuliah gimana. Jadi memang kalau yang untuk saya pribadi gitu Pak, memang dikhususkan gitu, khusus tamu-tamu yang kalau dibilang ya punya nama lah kan gitu, dikhususkan. Tapi kalau untuk yang apa sementara ini kita kondisikan ke kawan-kawan yang lain. Jadi semua punya peran di lensa itu. Gitu. Ini sekolah perlu sekarang ini sekolah itu perlu ada sesuatu yang diunggulkan, yang diandalkan. Bandrit ya Pak. Nah itu jadi ada trademark. Nah ini menurut saya ini antum di sini sudah tinggal sedikit aja nih. Ya mencari anak-anak itu siapa yang berbakat menjadi YouTuber di dalam arti positif ya. Bukan asal YouTube yang kontennya entah apa-apa. Iya benar Pak. Nah itu nanti bisa menjadikan mereka perlahan akan mampu berbicara, mampu presentasi, dan bukan tidak mungkin menjadi YouTuber yang bersisi dakwah. Benar. Jadi ini tempat yang bisa melahirkan YouTuber yang saya istilahkan beraliran kanan gitu kan. Jadi dia bukan asal cari, bukan asal banyak subscriber saja. Subscriber perlu, ya view perlu. Tapi kita ya yang memang ada misi dakwah juga. Insya Allah bisa tuh. Mas Ali, antum punya potensi. Iya, jadi memang Pak, channel kita itu diisi memang anak-anak selama ini ya, dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, semua mengisi. Sembari guru-gurunya juga. Tapi memang dari konten-konten yang ada itu kita optimalkan anak-anak karena memang mau meng-up anak-anak kita itu. Salah satu bagian dari promosi juga Pak. Nah, kan itu yang kita harapkan dengan anak-anak itu mau mempertunjukkan kreativitasnya kan, itu salah satu branded juga buat kita kan gitu. Nanti kalau kan ada yang begini kan openingnya 5, 4, 3, 2, 1 close the door ya, karena kita lah dibalik 5, 4, 3, 2, 1 open the door. Betul. Open the door itu membuka pintu untuk karir mereka. Benar. Kalau open the door ya tutup, cuma dia sendiri yang mau maju ya. Itu maknanya. Tapi kalau antum open the door, semua orang boleh masuk gitu. Silakan. Mas Halim, mantap nih. Luar biasa sahabat lensa, hari ini seorang Halim langsung diwawancarai toko yang ada di London, bayangkan. Bukan MU saja ya. Tapi di sini kita kehadiran, udah sering nonton ya Pak? Ketika di sana ya. Ya, saya. Jadi begini, Mas Halim ini ketemu wartawan yang dulu kerjanya hari-hari wawancara. Jadi kena dia. Iya, kena. Oke, lanjut. Oke, Pak. Oke, ini terakhir ini, Pak. Iya, oke. Kami berkeinginan untuk sahabat lensa juga motivasi yang hari ini mungkin dalam keadaan tidak bersemangat untuk berkarya. Ya, kami mintakan kepada Pak Usman untuk memberikan tips buat kawan-kawan di luar sana, sahabat lensa. Yuk kita berbuat untuk yang lebih baik. Silakan Pak. Oke. Pertama, you can be anything. You can be anyone. Nah, apa artinya? Kau itu bisa jadi siapa saja. Kau bisa jadi gubernur, kau bisa jadi bupati, kau bisa jadi anggota DPR yang baik ya. Ini yang baik. Anggota DPR yang baik. Yang betul-betul membawa inspirasi rakyat. Artinya
Ya, yang benar lah. Tapi Anda juga bisa menjadi seorang YouTuber dengan follower 30 juta. Masya Allah. Betul. Iya, jadi bisa. Itu terbuka kemungkinan untuk siapa saja sekarang ini. Mas Alim. Iya benar Pak. Terbuka. Iya, bukan, maaf ya, saya Iya. sebenarnya bukan Atta Halilintar saja yang Iya. bisa. Jadi yang dari Binjai ini, Iya, dengan salam Binjai. jadi adik-adik Lensa Iya. maju terus. Insya Allah. Ini beliau bisa nih bina nih. Allah. Iya Pak. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan ke Ya, kawan? yang kedua, ya, sebagai orang yang apa ya, yang beradab dan adabnya itu adab Islam. Nah, Anda itu semua adik-adik, anak-anak Lensa kami yang saya sayangi, nah, punya kesempatan untuk berperan, ya, untuk berperan dalam apa ya, membangkitkan umat ini gitu. Jadi ada yang bisa Anda lakukan sebagai anak muda, sebagai pemuda, harapan bangsa, harapan agama yang akan mengisi, melanjutkan apa ya, perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fityah itu banyak yang bisa Anda lakukan. Walaupun ya bukan Al-Fityah saja, Anda yang berada di luar sana, selagi bersahabat dengan Lensa, Anda bisa lakukan apa saja untuk kemajuan umat ini. Jadi jangan berhenti, jangan bosan dengan ilmu apa saja. Saya, Ustaz Alim, Iya. saya nggak pernah bosan, nggak pernah memusuhi ilmu apa saja. Saya baca tentang misalnya astronomi, saya senang sekali. Saya baca fisika, nggak ngerti, baca aja. Baca aja Pak. Lama-lama ngerti juga. Karena Islam mengajarkan bacalah. Iya betul. Saya baca ilmu jurnalistik, saya baca ilmu biologi. Karena ada manfaatnya. Suatu ketika kita tahu ada aja yang bisa kita obrolkan dari segi apa saja gitu. Dan kita bisa masuk nimbrung ke obrolan-obrolan apa saja. Jadi kita general knowledge, pengetahuan umum, mantap itu. Kalau Anda semua sahabat-sahabat Lensa ini bisa membangun cita-cita yang positif dan visi yang bagus. Nah, insya Allah umat kita ini, bangsa kita ini akan bangkitlah menjadi bangsa yang maju, Indonesia yang akan mendominasi dunia ini, dan Indonesia yang dipelopori oleh umat Islam, Iya benar. rahmatan lil alamin. Begitu saudara. Betul. Alhamdulillah. Iya. Ya sahabat Lensa dimanapun Anda berada, hari ini sangat luar biasa ya ilmu yang diberikan oleh Pak Asyari Usman. 3 hal yang harus kita ketahui, bahwa kita harus menjadi manusia yang sesungguhnya, ya tidak macam-macam bahasanya. Yang kedua harus beradab dan terus belajar. Itu yang disampaikan oleh Pak Usman tadi, itu harus kita dengar sama-sama ya. Jadi Pak Usman, terima kasih atas kunjungannya. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali di lain kesempatan, dan kami mendoakan semoga Pak Usman dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Yep. kalau ada yang tidak berkenan, Iya. entah ya ada salah ucap, salah pilih kata, Iya. mohon maaf ya Mas Alim. Siap. Dan tadi saya membajak pekerjaan antum. Jarang-jarang memang, tapi ini sangat luar biasa, dan ini suatu kehormatan seorang Halim bisa langsung diwawancarai oleh wartawan senior BBC London. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak, izin Pak atas kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sama-sama. kita bisa ketemu lagi. Sahabat Lensa, demikian yang bisa kami sajikan. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Ingat bahwa Lensa hadir untuk memberikan inspirasi, motivasi buat kita untuk lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.